370, to right of takeoff. Nice. Press right of takeoff, Malaysia 37. Pada tanggal 8 Maret di tahun 2014, pesawat MH370 dijadwalkan dalam rute penerbangan tengah malam dari Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, China. MH370 telah mendapat izin lepas landas dari Air Traffic Control Malaysia pada jam 12 malam lewat 41 menit. 1 jam kemudian setelah lepas landas, pesawat yang berada di ketinggian 35.000 kaki sudah mencapai Laut Cina Selatan. ATC Malaysia memberi instruksi untuk memberi sinyal udara ke ATC Ho Chi Minh, Vietnam, karena MH370 sudah mulai memasuki wilayah udara Vietnam. Ketika melakukan kontak dengan ATC Ho Chi Minh di zona udara abu-abu, Kapten Zahari Ahmad Shah selaku pilot masih memberi laporan yang jelas dan normal. Meski ada juga kejanggalan kecil dari laporannya yang tidak mengulang kode frekuensi yang disebutkan oleh ATC Ho Chi Minh. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, right. Good night, Malaysian 370. Hanya berjarak 1 menit 43 detik dari laporan tersebut, MH370 tiba-tiba lenyap dari layar radar. Tidak ada panggilan Mayday, tidak ada upaya komunikasi untuk meminta bantuan. Hanya tiba-tiba lenyap begitu saja. Hilangnya radar pelacak ini menunjukkan bahwa transponder di pesawat berhenti berfungsi atau bisa jadi sistem dinonaktifkan secara manual oleh seseorang di dalam pesawat. Tidak ada yang tahu mana pemicu pastinya karena semenjak lenyap dari radar, MH370 tidak pernah ditemukan. Segera setelah MH370 disadari hilang, upaya pencarian langsung dilakukan. Di jam 2 pagi lewat 20 menit, Fuad Syaruji yang saat itu menjabat sebagai Direktur Penanganan Krisis di Malaysia Airlines bersama timnya meminta Thailand, Hong Kong, dan Vietnam untuk mencoba berkomunikasi dengan MH370. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada respon sama sekali. Semenjak hilang dari radar juga, misi pencarian dan penyelamatan telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar, yaitu mencari di titik pertama hilangnya dari radar antara Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand. Di pagi hari, di jam 6:30, 5 jam setelah kontak terakhir, berita tentang hilangnya MH370 telah ramai diberitakan di berbagai media. Kerabat para penumpang MH370 langsung menyerbu Bandara Internasional Beijing untuk mencari informasi dan kejelasan dari hilangnya MH370 yang saat itu belum juga tiba di bandara. Padahal, estimasi pendaratannya adalah jam 6:30 pagi. Perlu diketahui, MH370 hanya punya bahan bakar yang cukup untuk 7 jam penerbangan. Jika di jam 8:30 pesawat itu belum juga mendarat, maka dapat dipastikan pesawat akan jatuh. Di hari pertama hilang ini, ada beberapa informasi dan kejanggalan yang muncul. Di antaranya, pertama, personel dari salah satu kilang minyak di Laut Cina Selatan mengaku melihat ledakan seolah-olah pesawat jatuh ke laut. Kedua, pesawat Angkatan Udara Vietnam melihat 2 tumpahan minyak besar di ujung selatan Vietnam. Masing-masing tumpahan itu lebarnya sekitar 9 km. Tapi, beberapa hari kemudian setelah residu minyak diuji di laboratorium, tumpahan itu ternyata berasal dari kapal laut. Ketiga, pilot Cathay Pacific melaporkan melihat puing-puing padat dan besar di lautan selama terbang dari Hong Kong ke Kuala Lumpur. Keempat, pilot penerbangan dari Kuala Lumpur ke Tokyo yang berada 30 menit di depan MH370 mengaku sempat berkontak dengan MH370 di frekuensi darurat sebelum pesawat itu menghilang. Pilot mengaku bahwa komunikasi itu terhambat karena banyak gangguan, statis, tapi dia bisa mendengar suara bergumam dari radionya. Kelima, para kerabat penumpang sempat menelpon ponsel keluarga mereka yang ada di pesawat. Tapi, bukannya tersambung ke pesan suara, panggilan itu masih berdering.
say they've called their loved ones' cell phones, and instead of going straight to voicemail, the phones continue to ring. Salah satu keluarga dari penumpang MH370 bahkan sempat mendapat panggilan dari ayahnya yang berada di pesawat. Tapi sebelum dia mengangkat teleponnya, panggilan terputus. Setelah itu makin banyak yang mencoba untuk menelpon, dan kebanyakan terkoneksi dan berdering. Tapi tidak seorang pun yang panggilannya terjawab. Para kerabat sempat mendesak maskapai dan pemerintah untuk melacak panggilan yang terhubung melalui sinyal telepon. Tapi pihak yang berwenang mengaku tidak punya teknologi untuk melacak lebih jauh. Padahal jika bisa, ini akan menjadi cara termudah untuk melacak penumpang dan pesawatnya. Keenam, 2 penumpang menimbulkan kecurigaan karena mereka telah naik pesawat dengan paspor curian yang segera memicu kekhawatiran adanya pembajakan. Tetapi segera kecurigaan ini terbantahkan ketika investigator yang menyelidiki latar belakang mereka tidak menemukan bahwa keduanya punya hubungan dengan organisasi teroris dan mengidentifikasi keduanya telah melakukan perjalanan dengan paspor palsu karena ingin mencari suaka. Waktu dan usaha saat itu habis untuk memvalidasi informasi yang muncul. Rumor-rumor liar yang dilengkapi dengan teori konspirasi juga mulai beredar di media sosial. Mulai dari rumor pembajakan, kegagalan mesin, alien, meteor, pesawat yang jatuh di hutan Jawa, dan upaya bunuh diri pilot. Tentu sejauh itu tidak ada yang bisa dipercaya karena tidak ada bukti. Di tanggal 9 Maret di tahun 2014, 24 jam setelah kontak terakhir, jika MH370 sudah mendarat di bandara manapun, kemungkinan maskapai sudah mendapat kabar. Tapi kabar itu tidak terdengar dan sekarang sudah pasti MH370 telah kehabisan bahan bakar dan mungkin terjatuh yang entah di mana. Belum ada informasi lagi karena puing pun belum ditemukan di titik terakhir menghilang. Banyak orang yang merasa aneh dengan hilangnya pesawat Boeing 777 ini. Lantaran sebagai pesawat modern, pesawat sudah dilengkapi dengan fasilitas komunikasi yang bisa terus terhubung ke dunia luar dengan berbagai cara. Tapi anehnya sistem komunikasi MH370 justru mati seluruhnya secara bersamaan yang rasanya tidak wajar terjadi. Kecuali ada seseorang dengan sengaja memutus sinyal komunikasi elektronik tersebut. Di tanggal 10 Maret di tahun 2014, pihak militer Malaysia memberi informasi bahwa radar militer jarak jauhnya telah melacak sebuah pesawat dari titik terakhir MH370 menghilang. There is a possibility that this aircraft make a turn back, but we are not sure whether it is the same aircraft. Pesawat yang diduga kuat adalah MH370 itu terlihat keluar dari jalur yang seharusnya. Awalnya, pesawat terlihat berbelok halus ke kanan, lalu melakukan manuver belokan tajam dan panjang ke kiri. MH370 kemudian berputar kembali ke semenanjung Malaysia dan berbelok ke kanan di dekat Pulau Penang, menuju barat laut melintasi Selat Malaka, lalu hilang dari radar militer tepat di utara Sumatera. Dari sini, Malaysia, Vietnam, dan Singapura melakukan pencarian gabungan yang kini dilakukan di 2 lokasi, yaitu Laut Andaman dan Laut Cina Selatan. Di tanggal 11 Maret di tahun 2014, 40 kapal dan 34 pesawat gagal menemukan tanda-tanda keberadaan pesawat MH370 di 2 titik pencarian. Di saat yang sama, pihak keluarga korban MH370 telah mendesak Malaysia untuk segera menemukan pesawat. Through water bottles at officials in frustration, they want some answers. Why are you stopping and speaking to the relatives? Excuse me, sir. Why are you stopping and speaking to the relatives? Are you because? 操他妈马来西亚了不？马来西亚人胡说八道！ Di tanggal 12 Maret di tahun 2014, Jeff Wise, yaitu seorang jurnalis penerbangan yang mengikuti perkembangan kasus ini, menerbitkan sebuah artikel berjudul How to Disappear a Jetliner, yang berisi tentang asumsi kecurigaannya terhadap pilot dan co-pilot
yang mungkin membajak pesawat. Segera artikel ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk media-media besar. Grup independen bernama Tom Nodder juga aktif terlibat mengikuti kasus ini dengan memanfaatkan platform bernama Tomnod yang menyediakan fasilitas gambar lebih jernih dari satelit ke layar komputer untuk membantu pencarian puing di area MH370 yang menghilang. Cindy Henry, salah satu volunteer Tom Nodder yang mendapat area pencarian dekat dengan MH370 hilang pertama kali, ia merasa yakin telah menemukan puing dan mengidentifikasinya sebagai MH370. Tapi, tidak ada yang meresponnya ketika dia mencoba mengungkap titik penemuan ini. Di tanggal 15 Maret di tahun 2014, bahkan setelah pencarian diperluas hingga Teluk Benggala, jejak MH370 masih belum terlihat hingga seminggu dari kontak terakhirnya. Perdana Menteri Malaysia dalam pers rilis lanjutan telah menginformasi bahwa MH370 berputar kembali ke Malaysia dan untuk itu pencarian di Laut Cina Selatan akhirnya dihentikan. Informasi lain juga diungkapkan bahwa setelah MH370 hilang sepenuhnya dari radar militer, pesawat itu tidak jatuh dan masih terus terbang. Hal ini dibuktikan dari data rekaman sinyal yang diberikan oleh Inmarsat, yaitu sebuah lembaga bisnis yang menyediakan komunikasi satelit untuk pesawat saat mereka berada di luar jangkauan sistem radar. Menurut data Inmarsat yang mencatat secara rinci lalu lintas masuk dan keluar MH370 setiap 1 jam sekali, diketahui bahwa pesawat itu masih berfungsi sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya setelah MH370 hilang dari radar sipil, di beberapa titik sambungan sinyal terputus-putus lalu benar-benar menghilang. Tapi 3 menit kemudian setelah MH370 diperkirakan berada di atas Laut Andaman, sambungan sinyal satelitnya kembali hidup dan berjalan normal lagi. Selama jam-jam terakhir ini, sebenarnya ada upaya untuk menghubungi MH370 melalui telepon satelit yang tersambung langsung ke kokpit. Tapi masalahnya, tidak ada respon sama sekali. Selama Inmarsat masih mengolah data untuk melacak kemungkinan posisi terakhir pesawat, Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan bahwa MH370 jatuh bukan karena kecelakaan, tapi karena kesengajaan yang merujuk pada pembajakan oleh pilot. Pernyataan ini berdampak pada investigasi kriminal terhadap Zahari. Rumahnya digeledah dan alat simulator penerbangannya disita untuk diselidiki. Lalu, di tanggal 17 Maret di tahun 2014, kecurigaan lain muncul dan dugaan pelaku bertambah kepada salah satu penumpang yang diidentifikasi sebagai insinyur penerbangan yang mungkin memiliki keahlian untuk mengendalikan Boeing 777. Teori jatuhnya pesawat pun kini memiliki kemungkinan lain berkat melihat manifest barang yang dibawa dalam kargo pesawat. MH370 membawa hampir 11 metrik ton kargo yang tercatat dalam manifest. Di antara itemnya berisi baterai lithium ion yang mungkin saja menimbulkan kebakaran saat penerbangan. Jika melihat matinya radar dan komunikasi, serta terjadinya penyimpangan dari jalur penerbangan yang dijadwalkan, bisa jadi hal itu merupakan respon langsung terhadap kebakaran. Ada dugaan bahwa pilot dan co-pilot berusaha kembali ke Malaysia untuk mencoba pendaratan darurat di bandara yang cocok. Dugaan ini memang bisa dibantah mengingat MH370 juga tidak menunjukkan upaya pendaratan, tapi malah terus berjalan dan tetap berada di ketinggian selama 6 jam. Ada beberapa teori yang muncul, mengatakan bahwa mungkin kru telah pingsan karena hilangnya tekanan udara dalam kabin secara tiba-tiba atau bertahap, dan pesawat dikendalikan oleh autopilot sampai kehabisan bahan bakar. Namun, dalam kasus MH370, data yang direkam oleh radar militer Malaysia menunjukkan bahwa data ketinggian MH370 sangat tidak konsisten. Boeing 777 tidak akan mampu melakukan pengubahan ketinggian ekstrim seperti yang terekam dalam data militer. MH370 diketahui sempat melebihi ketinggian maksimum mencapai 17.739 meter, di mana maksimum operasi ketinggian seharusnya adalah 13.137 meter. Pesawat juga setelahnya terlihat menukik tajam hingga serendah 4.800 kaki hanya dalam waktu kurang dari 1 menit.
Jika membuat ulang manuver tajam tersebut di simulator penerbangan, mustahil hal itu bisa dilakukan Boeing 777, dan dengan demikian data yang ada akhirnya dianggap tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Jika MH370 mungkin kehilangan tekanan kabin pada ketinggian 35.000 kaki dan pilot tidak mampu turun ke ketinggian yang lebih memiliki banyak oksigen, mungkin saja ini menjelaskan kenapa pesawat tetap terbang tinggi selama hilang dari radar karena autopilot masih berfungsi. Tapi setelah dilakukan simulasi lain, pesawat diketahui diterbangkan secara manual sejak belokan pertamanya untuk keluar jalur dengan sedikit mengambil ke kiri dan putar balik membentuk sudut. Karena autopilot tidak punya kemampuan melakukan manuver tersebut. Namun, untuk belokan-belokan selanjutnya yang terjadi, bisa saja autopilot yang melakukannya meski tidak dapat dipastikan. Autopilot di MH370 tidak diprogram untuk kejadian semacam ini. Dan untuk belokan yang terjadi, seseorang harus memprogramnya ulang untuk melakukannya. Lalu, di tanggal 24 Maret di tahun 2014, atau 16 hari sejak hilangnya MH370, Inmarsat yang memang tidak bisa mengetahui dengan pasti posisi penerbangan dan tidak bisa menentukan koordinat GPS, hanya bisa memanfaatkan data yang ada dengan menghitung waktu tempuh masing-masing sinyal, jalur penerbangan, jarak pesawat dari satelit dengan mempertimbangkan bahan bakar dan kecepatan jelajah. Hasil analisis ahli Inmarsat menunjukkan kemungkinan pesawat terbang ke Samudra Hindia Selatan dengan dua opsi rute penerbangan, yaitu ke arah utara dan selatan. Jika MH370 mengambil rute menuju selatan, maka pesawat itu akan berakhir di Samudra Hindia Selatan yang terpencil dengan 0% kemungkinan orang yang selamat. Tapi, jika MH370 pergi ke utara, maka pesawat menuju ke Asia Tengah dan kemungkinan paling optimisnya mereka mendarat di Asia Tengah seperti Kazakhstan. Analisis lanjutan dari Inmarsat yang mendeteksi sinyal pesawat membawa pencarian ke selatan menuju Samudra Hindia Selatan yang terpencil. Ada 7 garis busur sinyal terdeteksi, di mana di luar garis ketujuh, sinyal sudah tidak lagi ditemukan. Konferensi pers digelar untuk mempublikasikan informasi bahwa MH370 terbang ke selatan, menuju lokasi terpencil dan berakhir di lautan dengan tidak ada kemungkinan penumpang atau awak pesawat yang selamat. Konferensi pers ini berbuntut pada aksi protes dan kericuhan di kedutaan Malaysia yang ada di Beijing. Kerabat dari 154 penumpang Tiongkok yang tidak mendapat bukti fisik dari jatuhnya pesawat atau jasad korban tidak percaya dengan data yang diberikan dan menuduh bahwa Malaysia menipu mereka hingga sampai pada tuntutan kepada maskapai, pemerintah, serta militer untuk mempertanggungjawabkan kasus ini. Kembali kepada pencarian pesawat yang akhirnya dialihkan ke lokasi garis busur ketujuh. Karena lokasi itu sudah memasuki wilayah yurisdiksi Australia, maka Australia akhirnya memimpin pencarian. Penyelidik Peter Foley terlibat sebagai penanggung jawab dalam ekspedisi pencarian ini. Titik pencarian mereka saat itu berjarak lebih dari 1.500 mil dari daratan terdekat yang membuat kapal pencari milik Australia harus menghabiskan waktu selama 2 hari sebelum tiba di lokasi pencarian. Pada ekspedisi pencarian awal kali ini, 22 pesawat dan 19 kapal dikerahkan untuk mencari puing, atau bahkan kalau memungkinkan korban selamat. Masalahnya dengan ketidakpastian posisi jatuh atau terakhir kali terbang, meski sudah dibantu dengan bantuan satelit sekalipun, pencarian ini menjadi pencarian paling sulit yang pernah terjadi. Tidak ada puing, tidak ada tumpahan minyak, atau benda-benda lainnya yang berhasil ditemukan selama 2 minggu pencarian. 27 hari berlalu setelah hilangnya pesawat. Penyelidik dan tim pencari mempersempit pencarian dengan berfokus pada black box dari MH370. Pesawat modern dilengkapi dengan Underwater Locator Beacon (ULB) atau suar pencari lokasi bawah air. ULB memancarkan radar dengan jangkauan lebih dari 1 mil. Jika ULB ditemukan, maka peluang bangkai pesawat ditemukan lebih besar. Sayangnya, masa pakai baterai ULB hanya bertahan selama 30 hari. Tersisa hanya beberapa hari untuk menemukannya. Peter Foley menjelaskan bahwa ada kemungkinan ULB bertahan lebih lama, tapi sinyalnya akan memudar seiring waktu.
Teknologi spesialis pencari Pincer diturunkan ke titik pencarian. Kapal Angkatan Laut Australia Ocean Shield telah berlayar selama 40 hari tanpa hasil. Pencarian yang intens bahkan tidak berhasil menemukan sedikit sinyal pun dari ULB MH370. Membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ULB pesawat itu rusak atau hancur? 28 April di tahun 2014, data lain pun diserahkan oleh tim pengamat lautan dari Curtin University yang diwakili oleh Dr. Alec Duncan, seorang oceanographer, yang menjelaskan bahwa hidrofon yang terpasang di beberapa bagian pesisir pantai Australia Barat menangkap sinyal asing yang diduga adalah suara jatuhnya MH370 di lautan, karena suara ini timbul setelah 1 jam 14 menit sejak MH370 melakukan komunikasi terakhirnya dengan satelit Inmarsat. Untuk mengecek dugaan ini, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization atau yang disingkat CTBTO yang memiliki stasiun pengamatan di pantai Cape Lewin, Australia Barat, menggunakan teknologi yang dirancang khusus untuk menemukan lokasi uji coba nuklir ilegal untuk mengecek secara akurat lokasi sumber suara yang terdeteksi oleh hidrofon dari Curtin University. Kecanggihan hidrofon milik CTBTO adalah mampu menentukan arah suara hingga setengah derajat dan menghitung jarak ke sumbernya meski berada ribuan mil jauhnya. Dari hasil pengamatan, hidrofon menunjukkan bahwa sinyal suara berasal dari barat laut, searah dengan lokasi pencarian MH370 saat itu. Namun, ketika dihitung jarak sumbernya, ternyata suara itu muncul lebih jauh dari titik pencarian dan akhirnya diasumsikan bahwa suara itu tidak lebih dari aktivitas geologis bawah laut. Di tanggal 17 Juli di tahun 2014, atau 4 bulan sejak kontak terakhir dengan MH370, kabar buruk datang lagi. Pesawat Malaysia MH17 yang lepas landas dari Amsterdam dengan membawa 300 jiwa ditembak jatuh menggunakan rudal darat oleh intelijen Rusia di atas Ukraina, dekat perbatasan Rusia. Tidak ada yang selamat dari kejadian nahas ini, tapi mayat para penumpang dan awak masih utuh hingga dapat diidentifikasi dan dikembalikan ke keluarganya. Jatuhnya pesawat MH17 ini menimbulkan spekulasi lain dari banyak pihak. Malaysia tidak punya insiden penerbangan lagi sejak tahun 90-an. Tapi saat itu hanya berjarak waktu 4,5 bulan dari hilangnya MH370. Negeri jiran itu telah kehilangan 2 pesawat Boeing 777 yang menimbulkan dugaan aksi peperangan dan juga penghancuran kepercayaan publik terhadap maskapai penerbangan Malaysia dengan sengaja. Sementara pencarian MH370 masih berlanjut. Lebih banyak bantuan pencarian dikerahkan. Kini ada 43 kapal dan 58 pesawat dari 14 negara berbeda yang bekerja sama untuk mencari petunjuk. Pencarian ini sebenarnya terbilang sangat sulit. Samudra Hindia Selatan adalah bagian yang hampir tidak pernah terjamah. Apalagi diketahui bahwa dasar laut Samudra Hindia dipenuhi dengan gunung berapi. Gunung bawah laut yang sebesar dan selebar Grand Canyon. Mereka menggunakan bantuan satelit untuk membuat peta dasar laut supaya bisa menjelajahi bawah laut dengan meminimalisir resiko tabrakan atau benturan. Di lain sisi, ahli yang menganalisis data dari Inmarsat menemukan fakta baru, bahwa di saat-saat terakhir MH370 mengudara, pesawat itu menukik turun dengan sangat cepat yang hampir pasti disebabkan oleh kehabisan bahan bakar. Berdasarkan data terbaru ini, Boeing pun membuat simulasi untuk mengetahui gambaran menit-menit akhir dari MH370. Gambaran hasil simulasi menunjukkan bahwa ada kemungkinan setelah bahan bakar habis, mesin kanan pesawat mati lebih dulu. Autopilot otomatis mencoba untuk mencari keseimbangan, tapi disusul mesin kedua yang mati, autopilot pun tidak berfungsi lagi dan MH370 dengan pasti terjun ke lautan dengan sangat cepat dan keras. Hantamannya cukup untuk membuat pesawat itu hancur menjadi kepingan. Fakta baru membuat pencarian dipersempit dari 463.000 mil persegi menjadi 23.000 mil persegi. Pakar penyelamatan laut dalam, yaitu Andy Sharrell, menganalisis semua data yang dikumpulkan dari bawah air. Setelah pemindaian bawah air dimulai, Andy mengidentifikasi bentuk yang bisa jadi adalah benda buatan manusia. Dari hasil pemindaian, tim menyelidiki 80 lokasi secara detail tetapi tidak menemukan jejak MH370.
Di tanggal 8 Maret di tahun 2015, setahun setelah MH370 hilang kontak, acara peringatan pun digelar oleh para kerabat di Kuala Lumpur. Mereka belum dapat kepastian kapan MH370 bisa ditemukan. Sementara pencarian masih belum ada kemajuan. Bekal tim pencari masih saja sama, hanya berupa data dari Inmarsat dan data kinerja penerbangan Boeing. Saat ini, berbagai teori konspirasi seperti bola liar yang bergerak ke segala arah. Beberapa teori tampak menonjol dan menjadi keyakinan tersendiri bagi sebagian orang. Mei di tahun 2015, alat pelacak menemukan beberapa bidang puing-puing di dasar lautan di lokasi pencarian. Tapi setelah dilihat puing yang terdiri dari kotak logam sepanjang 23 kaki, mesin berkarat, dan 3 jangkar logam, teridentifikasi bahwa itu bukanlah puing MH370, melainkan bangkai kapal yang karam. Kemungkinan kapal pengangkut batu bara karena terlihat batu bara yang berserakan di sekeliling situs puing. Di tanggal 29 Juli di tahun 2015, sekelompok pekerja yang sedang membersihkan pantai di Pulau Reunion yang terletak di sebelah timur Madagaskar, sekitar 3.000 mil dari area pencarian, menemukan puing pesawat yang telah dihinggapi teritip karang. Mereka segera menelpon polisi. Pengidentifikasian lebih lanjut dengan mengecek tanda internal, tanggal, dan nomor seri. Boeing menyatakan bahwa nomor serinya cocok dan bahwa itu adalah flapron kanan dari MH370. Penemuan ini menjadi bukti fisik pertama yang menguatkan dugaan bahwa MH370 jatuh di Samudra Hindia Selatan. Pencarian puing dilakukan di sepanjang garis pantai Afrika Tenggara, di mana pencarian ini membuahkan hasil 31 item puing pesawat. Blaine Gibson adalah seorang penjelajah yang mengambil banyak peran dalam temuan ini. Blaine menemui oceanographer untuk berkonsultasi tentang arus laut dan membawa pencarian ke Mozambik. Blaine pun segera menemukan puing lainnya yang terletak 4.350 mil jauhnya dari zona pencarian utama. Dia menemukan puing berbentuk segitiga berwarna abu-abu yang bertuliskan "No Step" di atasnya. Boeing menginformasi bahwa puing itu juga berasal dari MH370. Dari 30 keping puing yang ditemukan, 15 diantaranya adalah hasil temuan Blaine. Satu diantaranya adalah pinggiran layar monitor yang ada di kursi penumpang. Puing-puing kecil itu menegaskan bahwa MH370 menghantam air dengan sangat keras. Tapi puing tidak hanya mengkonfirmasi bagaimana MH370 jatuh. Ini membuka jalur penyelidikan baru dan menarik yang dapat mempersempit area pencarian. Oceanographer, yaitu David Griffin, percaya bahwa puing pertama yang ditemukan, yaitu flapron di Pulau Reunion, mungkin adalah kunci pencarian. David pun membuat percobaan membuat flapron dari bagian pesawat lain untuk melihat bagaimana flapron itu di bawah arus lautan, dengan harapan ini akan menunjukkan dengan tepat lokasi kecelakaan. Dia pun menemukan area dengan titik koordinat 35 derajat dari busur ketujuh yang diyakini sebagai titik kecelakaan. Koordinat ini adalah area yang tidak diperiksa selama pencarian awal. Asumsi ini diperkuat dengan bukti data dari satelit Perancis yang menunjukkan bahwa 15 hari setelah MH370 menghilang, satelit menangkap gambar yang kemungkinan adalah puing buatan manusia di sekitar koordinat 35 selatan. Saat itu, lokasi tersebut tidak dianggap sebagai area prioritas tinggi hingga tidak dilakukan pencarian. Bagi penyelidik, ini adalah informasi baru yang sangat menarik. Sayangnya terlambat, karena pencarian yang kini sudah tiba di hari ke-1046 akhirnya ditangguhkan pada tanggal 17 Januari di tahun 2017. Baru setahun kemudian di Januari 2018, perusahaan penyelamat Ocean Infinity memulai misi baru yang didanai secara pribadi. Garis busur ketujuh masih menjadi fokus pencarian, tapi tim memperluas lebar zona pencarian sebelumnya dan bergerak menuju area baru yang diidentifikasi oleh David. Andy Sharrell, Direktur Pengoperasian Wilayah Maritim, ikut serta dengan mengarahkan 8 kendaraan bawah air otonom atau AUV. Satu kapal itu akan menjelajah mengarahkan 8 kendaraan bawah air otonom atau AUV. Satu kapal itu akan menjelajah sekitar 30 hari di lokasi, dan selama 30 hari itu mencakup sekitar 3.500 km persegi. Dengan menggunakan 8 AUV secara bersamaan, tim pencarian bisa menyelesaikannya dalam waktu sekitar 3 hingga 4 hari. Ini adalah pertaruhan tingkat tinggi. Jika mereka tidak menemukan apapun, mereka tidak akan dibayar.
Ocean Infinity mencari area prioritas baru di 35 selatan dalam 5 bulan. Mereka mencakup area yang ukurannya hampir sama dengan pencarian dasar laut yang asli. Sayangnya mereka tidak menemukan jejak MH370. 2 upaya pencarian pun telah mencakup hampir 92.000 mil persegi dasar laut. Lalu pada bulan Mei di tahun 2018, pemerintah Malaysia mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendukung pencarian baru. Hingga sekarang, pesawat MH370 belum juga ditemukan.